warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi untuk semua dan mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat wal afiat. Kali ini saya Aceng Saiful Ahmad dari Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin sengaja melihat untuk proses pembangunan di dalam rangka hajat kami, yaitu di sebuah lembaga SDIT Hikmatul Muhajirin yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin Kota Baru Karawang. Dalam hal ini sekarang sedang melakukan ataupun membangun sebuah sarana prasarana kelas untuk SDIT, dan alhamdulillah direncanakan akan dibangun 2 kelas dengan 2 lantai ke depannya, dan kita akan bahas nanti bersama-sama dengan pemborongnya bagaimana ataupun persiapan dan sampai sejauh mana proyek pembangunan SDIT Hikmatul Muhajirin ini berlanjut. Pemirsa, saya sekarang ini bersama pimpinan pemborong proyek dari pembangunan SDIT bersama Bapak Asep. Nah, nanti kita akan korek sejauh mana proyek ini bisa berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita sudah melaksanakan salah satu keinginan dari sebuah lembaga yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin, dalam hal ini untuk SDIT. Persiapan-persiapan apa saja yang kemarin-kemarin sudah dilaksanakan, atau ceritanya seperti apa? Ya, terima kasih Bapak Aceng selaku pembina kami ya, pengawas sekaligus penasihat. Terima kasih. Sebelumnya, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami dipercaya untuk melaksanakan pembangunan SDIT Hikmatul Muhajirin dengan konsep 2 lantai, 2 ruang kelas ya. Untuk itu pertama kita telah melakukan persiapan, namun dokumentasi itu masih tertunda, belum kita share. Terus untuk pelaksanaan alhamdulillah ini 1 minggu 8 hari ini sudah tertanam ceker ayam. Terus sekarang besi selupan sudah terpasang, tinggal nanti besok kita pasang begisting. Alhamdulillah, mudah-mudahan cuaca mendukung ya Pak Aceng. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan juga kita semua lancar, terutama para pembina, para pengurus yayasan dan para pengurus lembaga diberikan kesehatan dan kelancaran. Kami juga tim dari pelaksana mudah-mudahan diberikan kesehatan dalam melaksanakan amanah ini. Baik, amin. Terima kasih Pak Asep. Dan untuk material yang dibutuhkan ini gimana nih sampai saat ini? Apakah sudah mencukupi untuk 2 lantai nanti atau seperti apa bentuknya Pak Asep? Untuk material ya, memang kami sangat mengharapkan ada support dari para agnia, khususnya dalam hal ini kita masih kekurangan besi sama semen. Untuk yang urgent itu adalah besi sama semen, karena memang sebentar lagi kita akan melakukan pengecoran, mulai dari pengecoran seluk, balokan, pilar ya, tiang, untuk nanti di akhirnya yaitu pengecoran dak. Nah, itu yang akan memakan material seperti besi untuk wermes sama bondek, terus sama semen juga Pak Aceng. Iya. Ini kita udah habis 100 sak ini untuk pondasi aja. Untuk pondasi aja itu 100 sak. Udah 100 sak. 100 sak. Untuk ukuran berapa ke berapa ini? Ini untuk diameter keseluruhan 9 kali 14. 9 kali 14 kedalaman 9 kali 14, kedalaman pondasi 80, lebar 40. Nah, untuk ceker ayam sendiri kedalaman 1 meter dengan diameter 80 kali 80. 80 kali 80. Ya, ini semuanya menggunakan batu kali. Batu kali ya.
Untuk lebih jelasnya bisa dicek langsung Pak Aceng. Untuk konstruksi besi yang kita gunakan semuanya itu besi 12 full sama 10 full. Itu dioplos gitu untuk besi. Dan seperti dikatakan tadi bahwasanya dengan ukuran tadi pemirsa, bahwasanya untuk kebutuhan 2 lantai kelas, artinya di sini sementara untuk 2 lantai dulu, yang nanti ke depan setelah jadinya adalah 4 kelas yang kita miliki untuk kebutuhan sarana dan prasarana belajar mengajar di SDIT Hikmatul Muhajirin. Dan tentunya pemirsa, bahwasanya kami selaku panitia dan pengurus Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin dalam hal ini mengetuk hati pintu para dermawan, mudah-mudahan menitipkan sebahagian rizkinya yang ikut serta di dalam rangka proses pembangunan SDIT Hikmatul Muhajirin ini untuk kepentingan anak-anak kita nanti ke depan sebagai generasi penerus, mudah-mudahan generasi penerus para alim ulama. Amin. Dan pemimpin-pemimpin bangsa di negara Republik Indonesia yang Amin. Tercinta ini. Pemirsa, Pak Aceng dan penonton sekalian, ini adalah spek yang tadi kita ucapkan bahwa untuk selupan ceker ayam, stekan ceker ayam ini yang nantinya untuk jadi pilar, ini 8 batang ya. 8 batang terdiri dari besi 12 full sama besi 10 full. Dengan ketinggian nantinya jadi 4 meter. Nah, ini untuk selupan balok bawah ini lebar 40 dengan struktur besi 8 batang sama kolaborasi antar besi 10 full sama besi 12 full. Nah, ini pun sama 40. Nah, untuk fondasi batu ini lebarnya 40 cm dengan kedalaman 80 cm. Full semuanya pakai batu kali. Dan untuk untuk ceker ayam kedalaman 1 meter dengan lebar luas 80 x 80. Untuk keseluruhannya bisa para pemirsa lihat semua. Ini konstruksi untuk 2 lantai, 2 kelas 2 lantai ya. Bahkan ini untuk 3 lantai juga sebetulnya mampu. Mudah-mudahan Hikmatul Muhajirin, Yayasan Hikmatul Muhajirin punya agnia yang mau membangun untuk sarana dan prasarana SDIT Hikmatul Muhajirin sebagai bekal kita. Di sini pun kami menekankan kepada pekerja untuk sedikit memberikan kontribusi kepada Yayasan Hikmatul Muhajirin khususnya dalam pembangunan SDIT Hikmatul Muhajirin, sehingga alhamdulillah semua berjalan lancar. Mudah-mudahan ada ridha Allah. Kita semuanya berencana, cuaca juga mendukung, sehingga pada pelaksanaan ini semuanya lancar. Dan kami mengharapkan kepada para agnia mudah-mudahan dapat terketuk hatinya untuk persiapan pengecoran. Ini lumayan memakan semen sama besi. Karena untuk pondasi ini saja sekitar 100 sak sudah mulai surut ini. Untuk pondasinya saja. Untuk pondasi saja sama balokan ini 100 sak kurang. 100 sak kemarin belanja 100 sak itu masih kurang. Ini sudah habis 80 sak. Belum ini balokan, belum tiang. Makanya lumayan Pak Aceng, lumayan cukup makan semen lah ya. Karena kita tidak mau nanti harus 2 kali bekerja. Artinya pembangunan yang sudah jadi jangan sampai ada kekurangan apapun. Jadi permanen, insya Allah permanen gitu. Baik pemirsa, itulah keterangan dari ataupun perencanaan yang insya Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan keinginan dari yang punya hajat adalah dalam hal ini SDIT Hikmatul Muhajirin yang berada di lokasi Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin dan juga tentunya di bawah naungan Yayasan Hikmatul Muhajirin. Satu lagi Pak Aceng, ini pasir udah 2 dam ini habis. Pasirnya udah 2 dam ya? Udah 2 dam, ini tinggal 1,5 dam lagi habis. Gak bakalan cukup. Baik, mudah-mudahan ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari para agnia dan para donatur yang terketuk hatinya ingin menitipkan sebagian rezekinya untuk proses pembangunan ini. Demikian. Kalau seandainya ada yang mau memberikan amanah kepada yayasan ini atau menyumbangkan sebagian hartanya, menghubungi siapa Pak? Dari panitia saja ya mungkin ya. Bisa langsung ke Pak Aceng ya. Siap, bisa iya. Baik, terima kasih. Ya. Baik,
terima kasih. Dan saya kesempatan pagi hari ini alhamdulillah juga ada dari Dewan Guru SDIT Hikmatul Muhajirin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sepertinya lagi membangun ya. Alhamdulillah. Iya. Terus rencana ke depan dalam proyek pembangunan ini akan digunakan untuk, katanya sih untuk sarana ruang kelas, penambahan sarana ruang kelas di SDIT Hikmatul Muhajirin. Apakah seperti itu? Seperti gimana? Alhamdulillah, pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang beberapa program dari SDIT, salah satunya yang baru saja terasa adalah pembangunan sarana Pendidikannya. sarana belajar mengajar. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi yang pasti sarana atau tempat ruang kelas yang baru ini untuk dipergunakan untuk kelas berapa atau kelas berapa belum. Jadi pada intinya adalah untuk penambahan sarana prasarana ruang kelas yang selama ini dimungkinkan pembangunan ataupun gedung di Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin ini belum semuanya ada gitu ya, dalam artian masih kurang, masih membutuhkan ruang kelas karena memang memasuki tahun ajaran baru 2020 membutuhkan ruang kelas yang baru untuk menampung sekaligus untuk mempermudah bahkan untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan yang dia dalam tahap mengajar ya. Terus kemudian dalam hal keadaan sekarang ini di SDIT Hikmatul Muhajirin ini, siswa yang terdaftar di sekolah ini sudah berapa banyak? Kurang lebih 190 siswa. 190 siswa, dan itu kesemuanya sudah tertampung. Alhamdulillah sudah. Nah, untuk udah berapa tingkatan kelas gitu sampai maksudnya? kelas 4. Baru sampai kelas 4 pemirsa. Artinya di sini kami membutuhkan beberapa ruangan kelas yang akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan kami nanti di dalam proses belajar mengajar dari kelas 1 dan sampai kelas 6 pemirsa. Sementara yang ada baru hanya bisa mengcover untuk kelas 4 dan 2 periode lagi, 2 angkatan lagi yang memang kami sekarang butuhkan begitu. Dan rencana untuk di PPDB ataupun di tahun ajaran baru 2022 ini rencana penerimaan berapa siswa? Dari hasil obrolan ringan dengan kepala yang sekolah, direncanakan gitu ya, dengan para panitia PPDB ajaran tahun 2022-2023 itu kalau tidak salah untuk kuota siswa di PPDB tahun ajaran baru itu 70 orang. 70 siswa ya. Berarti kalau begitu, kalau untuk peningkatan sekarang ini taruhlah terencana dan terrealisasi dari pembangunan 2 kelas yang akan segera dibangun untuk memenuhi daripada tahun ajaran baru ini, berarti per kelasnya 35 orang. 35 orang itu ya. Nah, berarti per kelas pemirsa 35 orang sesuai dengan apa yang sudah berjalan selama ini di dalam rangka dan juga perlu diketahui bahwa di SDIT Hikmatul Muhajirin ini satu kelas dibimbing oleh 2 guru. 2 guru, 1 guru sebagai wali kelas dan 1 guru mata pelajaran. Jadi artinya si anak juga di dalam rangka proses belajar mengajarnya juga bisa lebih maksimal ya. Maksimal terawasi ya. Demikian, terima kasih Pak Ustadz Heri. Minta doanya dan dukungannya dari pemirsa semua. Dan begitu pemirsa yang saya laporkan bahwasanya untuk kebutuhan 70 siswa yang insya Allah akan ditampung di Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin ini untuk kelas 1 di tahun ajaran 2022 adalah sebesar 70 siswa dan itu memerlukan 2 ruang kelas. Demikian, dan kami sekali lagi mengetuk hati para pemirsa untuk sama-sama bisa ikut berjuang dalam rangka memajukan pendidikan baik formal maupun agama di lingkungan Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin. Alhamdulillah, dan ini dia pemirsa semua dari kantor ruang guru staf
pengajar dan juga kepala sekolah. Di sini juga dengan staf administrasinya. Dan kita akan tindak lanjuti dari wawancara tadi bersama Pimpro, pimpinan proyek pembangunan SDIT Hikmatul Muhajirin, dan juga di sini alhamdulillah sudah nampak hadir ada Ibu Kepala Sekolah SDIT Hikmatul Muhajirin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bapak. Baik pemirsa, alhamdulillah saya sedang berhadapan langsung dengan Ibu Kepala Sekolah SDIT Hikmatul Muhajirin, Ibu Ustazah Faiz. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Ustazah. Saya mau menanyakan ataupun klarifikasi tentang pembangunan SDIT Hikmatul Muhajirin, dan tadi sudah juga saya wawancara dengan salah satu Dewan Guru, Bapak Ustadz Heri. Beliau menyatakan bahwasannya di dalam proyek pembangunan SDIT Hikmatul Muhajirin itu sendiri, bahwasanya SDIT Hikmatul Muhajirin dalam tahun ini di PPDB 2022 itu memerlukan sarana prasarana kelas dan juga baru tersedia hanya untuk di tingkat kelas 4, dan ini kemungkinan nanti naik kelas 5 perlu juga penambahan kelas. Bagaimana klarifikasi yang tadi saya berikan? Benar sekali apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi, bahwasanya kita sangat membutuhkan gedung. Saat ini baru ada 7 gedung, 8 sama ruang guru ini. Sedangkan PPDB untuk tahun ajaran 2022-2023 itu sudah dibuka kembali, Bapak. Jadi kita membutuhkan minimal 2 ruang kelas. 2 ruang kelas. Dan sekarang ini sedang proyeknya. Sekarang ini sedang dibangun. Oleh karena itu kita berpartisipasi dengan semua orang tua, dengan yayasan dan masyarakat umum. Ayo kita bahu-membahu untuk mewujudkan gedung kelas yang tercinta ini, dengan harapan gedung tersebut dapat bermanfaat bagi umat semuanya. Mungkin juga dalam rangka membangun ataupun mencetak daripada siswa-siswa yang akhlakul karimah dan martabat ya. Amin, Ya, amin. Sesuai moto kita, mencetak generasi yang kuat, teknokrat, serta bermartabat. Amin, amin. Dan mungkin harapan Ibu sebagai kepala sekolah di SDIT ini untuk masalah pembangunan pemirsa, apakah harapan kepada ya barangkali ini dalam arti kata bukan untuk minta, tetapi punya mungkin dari harapan-harapan, artinya dari segi pembiayaan dan lain sebagainya, apakah ke donatur atau ke orang tua wali siswa, dan juga mungkin yang sudah menitipkan sebagian hartanya untuk proses awal dulu perencanaan untuk SDIT pembangunan itu sudah dititipkan itu, dan memang dan ada juga yang mungkin sekarang ini karena dananya cukup lumayan besar dan juga masih kurang mungkin seperti itu. Harapan Ibu seperti apa dari hati ini? Iya. Harapan saya bagi semuanya, kepada orang tua siswa, masyarakat, dan yang lainnya. Yang pertama, mohon doa restunya, mudah-mudahan pembangunan gedung ini Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Yang kedua, mohon partisipasinya. Bantuan mungkin ya Bu ya? Mungkin bantuannya boleh langsung ke SDIT Hikmatul Muhajirin, boleh dengan cara melelang semen Pak Aceh, karena kami dari panitia sudah berusaha untuk melelang semen. 1 sak semen itu seharga Rp60.000, boleh melalui itu, atau boleh meminta celengan kepada kami, celengan sedekah subuh. Jadi seperti ini, kami menyediakan celengan sedekah subuh. Ini bisa diisi seperharinya, nanti kalau sudah ngumpul bisa diserahkan kepada kami. Mungkin ini lebih meringankan. Atau barangkali Bapak Ibu di luar sana yang mempunyai kelebihan rezeki, ingin menitipkan sebagian rezekinya, kami
sangat-sangat menanti, sangat-sangat mengharapkan kerelaan dari Bapak Ibu semua, karena jauh dari estimasi Bapak gitu. Dana yang ada, Dananya yang ada terkumpul, yang terkumpul masih sangat jauh sekali, karena emang kami membangunnya dari awal itu pengen yang kuat langsung gitu, agar gedung itu kuat, akan terpakai selamanya ya. betul, seperti itu. Terus kemudian dalam ke depan mungkin apakah bangunan tersebut juga kan untuk, kalau tidak salah saya dengar itu untuk 2 lantai ya. Iya. Dan tentunya juga mungkin persiapan ataupun persediaan dalam hal pendanaan juga memang sangatlah Besar sekali. besar gitu. sekali ya. Iya. Tapi dengan adanya usaha, dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka syiar agama, dalam hal ini adalah dengan proses pendidikan belajar mengajar, walaupun di SDIT tetapi di dalam naungan Pondok Pesantren Hikmatul Majirin. Iya. Jadi Bapak ini sekarang lagi proses dua kelas. Nanti kedepannya sampingnya lagi 2 kelas lagi, baru kita akan naik ke atas. Jadi tidak langsung 2 kelas di bawah, langsung pembangunannya ke atas dulu, ke sampingnya di dulu. samping dulu, jadi 4 dulu, nanti langsung baru ke atas gitu. Jadi wacana kita 8 kelas, insya Allah memenuhi sampai anak-anak itu kelas 6. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya di SDIT Hikmatul Majirin ini anak-anak tidak hanya belajar secara ilmu pengetahuannya saja, tetapi dari pagi Bapak, subhanallah, anak-anak kita itu dari pagi begitu diantar oleh orang tuanya sampai gerbang sekolah, lalu mereka disambut oleh Bapak dan Ibu guru. Mereka kegiatan dari awal itu diawali dengan mengaji Bapak, mengaji dan menghafal Al-Quran. Alhamdulillah kelas 1 ada yang sudah sampai 2 juz, masih ada yang hafalan Qurannya, hafalan Al-Qurannya, alhamdulillah. Dan kemarin pun kita mencoba mengikuti event-event lomba tahfidzul Quran yang diselenggarakan di luar yayasan. Alhamdulillah ada prestasi, prestasinya gitu. Jadi dan merupakan mungkin salah satu kebanggaan dari orang tua wali murid itu sendiri ya. Betul sekali Bapak. Jadi setelah anak-anak itu mengaji, menghafal, lalu semua guru dan seluruh siswa melaksanakan sholat duha secara bersama-sama. Kami tekankan sholat duha hukumnya sunnah, tetapi kalau di sekolah hukumnya wajib. Kenapa wajib? Agar anak-anak itu terbiasa, akhirnya membentuk karakter mereka sampai mereka tua nanti, mereka senantiasa dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan saleh. Amin, amin. Baik pemirsa, itulah bincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah SDIT Hikmatul Majirin, Ibu Ustazah Faiz, dan saya melaporkan untuk Anda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bincang-bincang kami dengan pemborong Bapak Asep. Terima kasih. Pemborong dalam hal ini adalah pelaksana pembangunan di dalam rangka hajat kami membangun sebuah bangunan untuk keperluan sarana belajar SDIT Hikmatul Majirin yang berbasis dengan Pondok Pesantren Hikmatul Majirin di dalamnya. Dan sekali lagi saya mengetuk hati para pemirsa, para dermawan, para agnia semua. Mudah-mudahan bisa menitipkan sebahagian rezekinya, dititipkan kepada kami untuk dipakai dalam rangka pembangunan untuk sarana belajar mengajar di Pondok Pesantren Hikmatul Majirin. Dan apapun yang diberikan, besar dan kecilnya adalah merupakan salah satu ikut dalam rangka memperjuangkan ataupun proses berdirinya sejarah Pondok Pesantren Hikmatul Majirin. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih bila mana telah menitipkan dan yang sudah menitipkan, kami mengucapkan jazakallahu khairan, dan mudah-mudahan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalas. Itu semua sebagai nanti bekal kita di kemudian hari di yaumil qiyamah. Demikian Pak Asep, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, dan mudah-mudahan tetap semangat
Terus semangat terus dalam rangka ikut berjuang mendirikan dan mengembangkan berdirinya Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin sehingga ke depan bisa berkembang dengan baik dan menciptakan tentunya salah satu ataupun generasi-generasi penerus bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa dan juga para alim ulama di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Demikian Akhil Saiful Ahmad melaporkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.